Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah pernyataan pemazmur ya yang luar biasa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di bumi ini saja kita sudah diam di rumah Tuhan. Ya, ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus, kita menjadi kenisah Roh Kudus. Apa itu kenisah Roh Kudus? Kita menjadi bait suci seharusnya. Ya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita ya, memperoleh karunia keselamatan. Nama kita dicatat, nama kita ya dicatat di kerajaan surga. Tetapi keinginan kita untuk diam di dalam kerajaan surga itu sudah nyata ketika Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia. Mengapa? Karena Tuhan melawat umatnya. Tuhan mendatangi umatnya. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka Dia menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan alam semesta ini kan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Jadi Tuhan Allah itu gembala kita. Ya. Wakilnya di dunia ini adalah ya, para uskup dan pembantu-pembantu uskup, para imam. Ya. Itulah gembala kita. Ya. Wakil Kristus di dunia. Kalau kolegiumnya dipimpin oleh paus, nah itu. Jadi wakil Yesus di dunia itu, ya, gembala kita mewakili Yesus itu adalah, kalau kolegiumnya atau pemimpinnya adalah paus, itu jabatan. Tetapi kalau untuk gereja lokal itu adalah uskup, itu pimpinan tertinggi di gereja lokal. Jadi uskup itu adalah tabisan tingkat 3 yang paling tinggi. Tabisan itu ada tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan ya, uskup atau tabisan episkopat. Nah, itu harus paham ya. Jadi tabisan uskup itu juga sekaligus jabatan pemimpin atau gembala tertinggi. Kalau di Keuskupan Agung Pontianak ya Uskup Agung Pontianak. Uskup Agung itu terdiri atas Keuskupan Metropolit dan Keuskupan Supragan. Jadi kalau Sanggau itu masih Supragan, maka disebut Uskup Sanggau. Ya. Dia memimpin kolegium di wilayah itu. Ya. Jadi Uskup Agung Pontianak ini ya menjadi pemimpin para uskup ya untuk ya tugas kegembalaan. Tetapi pimpinan tertinggi di Sanggau, Keuskupan Sanggau ya Uskup Sanggau. Kemudian ada Uskup Sintang, ada Uskup Ketapang. Jadi di Kalimantan Barat sendiri itu ya ada ya. Jadi di tanah Kalimantan itu ada 8 keuskupan yang terdiri atas 2 keuskupan metropolit ya, atau keuskupan agung. Nah itu harus dipahami ya. Jadi keuskupan-keuskupan itu adalah ya sebagai ya tempat di mana untuk menggembalakan umat beriman. Nah di keuskupan itu ada namanya kepikepan atau dekanat. Misalnya di Keuskupan Agung Pontianak itu ada 3 dekanat. Nah lalu di bawah dekanat sebenarnya bisa langsung keuskupan, tetapi dekanat itu adalah untuk memastikan pelayanan itu optimal. Dan di bawahnya adalah paroki. Nah paroki. Oke, kalau kalian menikah itu harus minta surat baptis dari paroki. Paroki di mana kalian baptis dan paroki di mana kalian pindah. Kalau sudah dipindahkan di paroki. Ya. Jadi pimpinan tertinggi di paroki atau wakil uskup di paroki itu adalah pastor paroki atau romo paroki atau pater paroki. Ya. Kalau kita memanggil imam Katolik itu kan bisa pastor, romo, pater, pader ya. Kalau di Malaysia sana pader, bapak. Ya masing-masing itu sebutan. Ya, nah itu.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkaulah besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Jadi Allah itulah yang menghibur kita. Di tempat ini siapa yang menghibur kita? Allah. Melalui siapa? Perantaran banyak orang. Kita menjadi terhibur, bersuka cita. Dan kita harus membalas sukacita Allah itu dengan juga kita membagikan kasih. Berdamai, tidak ribut, ya, tidak berkelahi, patuh, ya, sabar, ya, mengikuti segala petunjuk yang baik, jangan petunjuk yang jahat. Ya, petunjuk untuk kabur, untuk apa? Siapa tahu ada yang mau merencanakan kabur kan? Itu namanya petunjuk jahat. Di sini kita harus mengikuti petunjuk yang baik supaya kita tidak lagi sampai di tempat ini atau di tempat yang selanjutnya. Nah, itu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ya, ketika kita dibaptis, kita itu adalah milik Allah dan kita, ya, boleh menerima tubuh dan darah Kristus kalau kalian dibaptis sudah besar atau remaja atau dewasa. Kalian kalau, ya, tapi bagi yang dibaptis bayi, dia harus ada pembelajaran dulu. Maka disebut pembelajaran komuni pertama. Karena waktu itu dia masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena keyakinan iman orang tuanya atau keyakinan iman orang tua angkatnya ada orang tua baptisnya, maka dia dibaptis. Supaya apa? Supaya penyelenggaraan ilahi terjadi sedini mungkin, ya, kepada sang bayi itu. Maka ada yang disebut dengan pembelajaran komuni pertama. Tapi bagi orang yang sudah baptis dewasa, dia langsung nyambut. Makanya dia diberikan yang namanya makanan. Itulah tubuh dan darah Kristus sendiri, ya. Roti dari surga, tubuh dan darah Allah sendiri, tubuh dan darah Kristus sendiri yang kita santap. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan jangan sampai kita tidak menyantap itu, makanan dari tubuh dan darah Yesus. Bukan dari makanan daging domba atau daging sapi, tetapi makanan Yesus, ya, dari tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan itulah Tuhan Yesus yang nampak, sakramen Ekaristi. Bagi orang yang bukan Katolik, dia tidak akan mengamininya. Tapi bagi kita orang Katolik, maka disuruh lihatlah, ya kan? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kan? Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Kita jawab dengan doa, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka kesembuhan rohani itu berasal dari tubuh dan darah Kristus. Jadi obat, ya, untuk kesembuhan imani, kesembuhan rohani itu hanya melalui sakramen Ekaristi. Jadi kita diberikan tubuh dan darah Kristus itu. Dan itu harus kita sampaikan, wartakan kepada semua orang, ya. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Jadi kita harus tinggal dan diam, ya, sesuai dengan, ya, firman dan sabda Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku ada jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut atau ke dasar laut. Nah itu, kita adalah milik Kristus. Walaupun kita kemana-mana, kita akan dicari Kristus.
Siapa yang menyesatkan milik Kristus, dia akan dibinasakan. Dia akan menjadi orang yang celaka dan terkutuk. Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya, berbahagialah orang yang menyongsong dia. Nah ini. Maka kita mempersiapkan 4 minggu, 4 periode ini kita menyongsong dia. Dengan persiapan, dengan harapan, dengan sukacita dan dengan cinta. Jadi masa persiapan ini, ya, marilah kita introspeksi diri, marilah kita menerima sakramen tobat, biasanya pada minggu kedua. Ya. Nah, tidak tahu nanti pastor datang tuh minggu keberapa kalian terima sakramen tobat. Sudah disampaikan belum? Ya, ini kan wilayah, tidak salah, ini paroki Santo Agustinus ya. Ada 2 nih, paroki Santo Agustinus atau paroki, ya sepertinya Santo Agustinus di sini. Ya. Yang udah lama siapa? Belum ada ya? Waktu itu kamu masuk Natal? Ada terima sakramen tobat enggak? Ada ya kan? Pastor mana? Dari paroki mana? Enggak ada? Ya nanti disampaikan ke Pak Edi kan, hari Senin kan? Mau terima sakramen tobat nih Pak Edi. Nanti Pak Edi mencari pastornya. Pastor. Ya maksudnya kan mau terima sakramen tobat kan, nanti Senin dia kan, beliau kan datang lagi kan. Nah, beliau datang, sampaikan tuh, Pak kami mau terima sakramen tobat. Nah, nanti beliau mencarikan pastornya, entah hari apa penerimaan sakramen tobat di sini kan. Jangan sampai lupa. Bapak, inilah pengakuan saya yang kedua kali. Bisa jadi pertama kali. Waktu dulu terima sakramen komuni pertama nyelonong-nyelonong, ya kan? Tapi biasanya sebelum menerima komuni pertama itu udah terima sakramen tobat dulu beberapa hari atau 1 hari sebelumnya. Ya kan? Nah, tapi mungkin kalau enggak ingat, Bapak, pengakuan saya yang terakhir waktu saya sebelum menerima komuni pertama, boleh? Dosa-dosa saya adalah ya. Makanya dicatat dulu, makanya refleks ya kan? Nanti saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna. Kan saya menyesal atas dosa-dosa saya, dan saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna bagi kehidupan saya. Nah, nanti pastor akan memberikan penitensi, lalu ada absolusi. Ya. Selanjutnya nanti diperintahkan untuk doa tobat, ya kan? Doa tobat kalau tidak hafal ya buka pada bakti kan. Makanya harus dihafal. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Paham ya? Nah, itu harus apa? Nah, nanti ingat, di kamar pengakuan itu imam atau pastor itu bertindak sebagai Allah Bapa. Ya. Semua dosa kalian harus akui. Dosa bohong, dosa mencuri, dosa memeras, dosa memaki, dosa berbuat cabul, ya kan? Dosa berbuat zina mungkin ada, dosa mabuk, dosa berjudi, dosa bully orang, ya kan? Kan dosa bersaksi dusta, kan gitu. Melawan orang tua, ya kan? Dan sebagainya. Ya. Diakui itu semuanya. Jangan menyimpan kebusukan. Simpanlah firman dan sabda Tuhan. Kebusukan itu dihapuskan, dibuang ya, dalam sakramen pertobatan. Jelas ya? Nah, nanti beritahu tuh, kami mau terima sakramen tobat gitu. Ya, kan ada 8 orang ya. Wajib semuanya hadir. Nah, kapan waktunya nanti ditentukan. Mungkin siang kan masih bisa keluar juga kalian kan? Siang kan?
Biasanya pastornya bisa siang atau bisa pagi, ya silakan. Nah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, luar biasa sekali ya. Nah, dalam Injil suci menurut Matius, orang-orang sakit menjadi sembuh, difabel menjadi normal, dan kelaparan dijadikan kenyang. Ya. Tuhan Yesus tergerak hatinya dan membuat mukjizat bagi umatnya. Itu. Ya, Allah telah memenuhi janji keselamatannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Matius itu, pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Jadi Yesus ini, ya, ketika dia mewartakan firman dan sabda Tuhan, dia naik di atas bukit supaya suaranya bisa didengar oleh banyak orang, karena banyak yang mengikuti dia. Kalau di atas bukit ini kita bisa dengar. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya membawa orang lumpuh. Jadi orang banyak itu artinya yang percaya kepada Yesus itu dan mengikutinya, dan membawa orang lumpuh karena keyakinan iman akan Yesus. Bisa jadi keyakinan iman karena Yesus menyembuhkan, tetapi itu bagian membuka kunci dulu supaya hati kita dibuka oleh Tuhan atas penyelenggaraan ilahi yang sebenarnya sudah diterima kita waktu kita. Ingat, sebelum dunia dijadikan engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Nah, dibawalah orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Seluruh difabel. Tidak ditulis di sini ya. Yang diketahui waktu itu adalah orang lumpuh, orang timpang. Orang timpang paham? Kakinya beda sebelah kan, timpang. Ya. Kemudian orang buta, ya, orang bisu, ya. Dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain itu berarti semua orang yang sakit dan cacat itu dibawa, ya. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya. Jadi diletakkan di kaki Yesus saja, ya, semuanya sembuh. Luar biasa kan? Itulah mukjizat. Makanya ketika melihat Yesus, kita langsung ngomong apa? Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Kita jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jelas kan? Nah, ini kesembuhan yang luar biasa, berasal dari Allah, ya. Jadi kesembuhan itu tiap minggu kita mendapat kesembuhan. Tetapi apakah kita mengimani kesembuhan itu sebagai pemberian Yesus? Atau hanya minta sembuh, setelah itu kita tidak bersyukur seperti 10 orang kusta yang meminta kesembuhan. Yang kembali itu hanya 1 orang. Kesembilannya orang Yahudi tidak bersyukur. Malah yang bersyukur tuh orang yang bukan Yahudi, orang Samaria. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus di situ, ya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi orang-orang yang, ya, sebenarnya ada orang yang cacat juga dari lahir ini. Kemudian ada yang mungkin karena kecelakaan, karena sakit, lalu lumpuh, timpang, ya, buta, lalu bisu. Mereka akhirnya disembuhkan dan memuliakan Allah Israel. Nah, lalu, ya, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Belas kasih. Belas kasih. Jadi Paus Fransiskus mengharapkan kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani itu harus memiliki iman, faith, iman akan Yesus Kristus. Kemudian fraternity, bersaudara, saudara, ya, bukan musuh, ingat saudara. Berikutnya apa? Bela rasa.
Tetapi Allah memberikan yang paling utama, yaitu belas kasih. Ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Ya. Jadi kita tahu ada devosional kepada hati kudus Yesus kan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi sudah mendapatkan kesembuhan fisik, mendapat juga, ya kan, diberi makan oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Anda nanti keluar, berdoalah Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Setelah keluar dari pintu itu ya, doa Bapa kami dulu, Salam Maria, bukan nyebur ke sungai atau buang baju. Ya, berdoa. Ya, keluar Bapa kami, Salam Maria 3 kali, kemuliaan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur. Saya bersyukur saya telah bebas dari tempat ini. Berkatilah saya anakmu untuk dapat kembali ke kampung, kembali ke rumah, diterima oleh orang tua dengan penuh cinta. Jadi malah jangan takut gitu. Atau berkatilah anakmu agar dapat diterima di pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat saya, ya kan, dapat makan, dapat minum dan sebagainya. Ya, berdoa dong. Ya. Jangan hanya hore, terima kasih, cium tangan sana sini, lupa dia. Harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Ya, keluar nanti kan, doa dulu. Tidak susah kan, Bapa kami 1 kali, Salam Maria 3 kali, kemuliaan kan. Ya, kalau tidak ada yang menjemput jangan bersedih. Ya. Mulailah untuk berpikir bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah iman. Nah, ya, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Jadi kita yang sering ikut Yesus ya, kadang kita khawatir ya, cemas ya. Kalian pasti khawatir, cemas kan? Setelah keluar nanti mau gimana ya? Tapi kalau kalian menyandarkan diri pada iman akan Yesus Kristus, lalu kalian sudah tahu hidup di sini baik, bersaudara, jangan-jangan kalian dijemput oleh teman kalian, saudara kalian, atau orang tua kalian. Ya makanya harus menyandarkan diri kepada Allah. Libatkan Allah dalam segala hal-hal sesuai kehendak Allah. Ya. Ingat, kalian tidak akan bisa melibatkan Allah ketika kalian mencuri, merampok, berbuat jahat, berbuat dosa. Ya. Karena Sang Kudus, ya, hal yang jahat itu tidak bisa mendekati Sang Kudus. Pohon yang buruk tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Ingat ya, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu menghasilkan hasil yang baik. Jadi gara-gara tidak makan, keluar dari tempat ini lalu nyuri helm, ya kan? Kan mana tahu lalu nyuri helm dapat 50.000 kan? Bukan dia berubah nyuri helm lagi. Karena ingin makan tadi kan, di Lego 20.000 dan sebagainya. Tetapi kalau kalian bersandar kepada Allah, pertolongan Allah itu nyata pada kita. Pergi ke bis, mau pulang kemana kan? Belas kasih Allah itu akan melalui orang-orang. Paham ya? Tapi jangan hanya ini baru keluar nih dari sana bu, kasih saya makan bu. Ini malah mengancam, malah berbuat dosa lagi. Ya kan? Kalau ibu tidak kasih saya makan, ya, awas. Ya kan? Mau selamat atau tidak selamat? Ini sesuatu yang bodoh dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Jadi ada peristiwa di mana dia bertemu raja, dia hutangnya banyak dengan raja, lalu dia mohon tolonglah raja, ya kan, hapuslah hutang saya punya istri, anak dan sebagainya.
Akhirnya raja berbelas kasih, ya udah hutangmu dihapus. Dia ketemu saudaranya yang berhutang dengan dia, bayar hutang. Kalau enggak, saya pelasah kamu. Lalu ada orang yang mengatakan kepada raja, itu tadi raja sudah mengampuni dia, tapi dia tidak mengampuni saudaranya. Panggil dia di sini. Panggil lagi. Tadi saya sudah mengampuni hutangmu, ngapa kamu tidak mengampuni hutang saudaramu itu? Diam dia. Akhirnya dia dihukum lebih berat. Jadi janganlah sudah di sini lalu tiba-tiba mengancam orang tua, saudara, saudari. Lalu kalian menjadi preman di keluarga, ya kan? Berbangga dengan kalian sekolah di sini. Waduh, ini lebih parah, ya. Bukan bertobat, ya kan? Nah, itu harus dipahami ya, disadari. Nah, para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Jadi ada 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Ikannya kecil saja. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Jadi mukjizatnya nyata. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus akan memelihara kita. Bukan hanya memelihara hanya masalah rohani, tetapi masalah jasmani pun dipelihara oleh Yesus. Ya. Jangan gara-gara mau fitness di hari Minggu, mau olahraga, jogging di hari Minggu lalu enggak ibadat, enggak misa, ya. Yang utama itu misa. Paham ya? Jangan gara-gara mau mancing lalu enggak pergi misa. Enggak apa-apa, absen dulu lah, bahkan ada yang ngomong gitu. Enggak bisa, harus misa. Segala sesuatu itu harus misa. Karena hari Minggu itu kita harus misa ke gereja. Bahkan sekarang kesempatan untuk misa itu luar biasa kan? Dari misa pagi sampai misa sore ada, ya. Tapi apakah kalian datang misa? Undangan Yesus itu tidak kalian sambut. Dan akibatnya kalian merasa, ya, ditinggalkan Tuhan. Karena sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kalian, kalian yang meninggalkan Tuhan. Ya. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Jadi berkat itu harus dibagikan. Nanti kalau misalnya sudah selesai dari tempat ini, harus mewartakan kepada orang-orang muda yang lain. Jangan melakukan tindakan yang dilakukan oleh seperti saya dulu. Misalnya percabulan, asusila, ya, pencurian, narkoba dan sebagainya. Nasihati temannya, yang anak-anak muda, ya enggak sampai dah tersandar ya. Ya, karena apa? Cukup kalianlah yang merasakan rasanya penderitaan di tempat ini. Jangan lalu malah ngulukan gitu Pak. Enggak apa-apa, ya kan, di sana dikasih makan, dikasih baju batik, dikasih sabun, ya kan. Ini malah menceritakan hal-hal yang membuat orang termotivasi untuk masuk di tempat ini. Itu salah. Justru kalian harus mewartakan, membagikan firman dan sabda Tuhan untuk tidak masuk di tempat ini, ya. Nah, mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Dan itu luar biasa. Allah tidak pernah, ya, tidak memberikan kalian makanan yang cukup. Bahkan Dia memberikan makanan yang lebih supaya kita tetap bersandar kepada Allah.